Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati oleh setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam pembacaan kita pada hari ini dalam Yohanes 5. Kita akan menyoroti ayat 39 sampai 40. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Puji nama Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini adalah kesaksian Yesus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentunya menggunakan OIA, ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, kitab Yohanes ini adalah salah satu kitab Injil yang ditulis oleh Yohanes sendiri. Yohanes juga adalah murid yang dikasihi. Dia mantan nelayan, anak dari Zebedeus. Yohanes juga menulis kitab surat Yohanes 1, 2, dan 3. Dan bahkan dia menulis kitab Wahyu. Ayat yang kita baca ini adalah perkataan Yesus atau kesaksian Yesus kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada Yesus. Karena kalau kita mundur di perikop sebelumnya, di sana ada satu peristiwa yaitu orang lumpuh disembuhkan pada hari Sabat. Sehingga orang-orang Yahudi ini yang mengetahui tentang kitab Taurat bahwa di hari Sabat tidak boleh melakukan suatu pekerjaan. Tetapi Yesus menyembuhkan seorang lumpuh ini. Yesus menunjukkan betapa ia berkuasa, betapa ia menunjukkan hukum kasih kepada semua orang. Dan bahkan kita dapat mempelajari ternyata orang-orang Yahudi ini tidak senang tentang apa yang Yesus lakukan. Sehingga mereka membencinya dan bahkan berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Walaupun yang Yesus lakukan adalah suatu hal yang baik, menyembuhkan orang yang sakit 39 tahun, tapi mereka menentangnya. Mereka pikir mereka adalah ahli, mereka pikir mereka adalah Tuhan, mereka berpikir mereka adalah yang ahli dalam kitab suci. Sehingga mereka dapat menghakimi Tuhan Yesus. Walaupun yang Yesus lakukan ini adalah satu hal yang baik. Dan kitab ini sendiri ditulis mungkin antara tahun 85 dan 95 Masehi. Kalau kita melihat respon yang terjadi ketika Yesus menyembuhkan orang sakit di perikop pertama, kita bisa melihat orang-orang Yahudi tentunya tidak menyukainya, bahkan mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Sehingga disinilah di perikop selanjutnya, Yesus harus bersaksi atas dirinya kepada mereka. Nah, itulah sebagian yang dapat kita observasi. Dan di dalam interpretasi Bapak Ibu Saudara, pada ayat pokok kita yang telah kita baca, itu adalah perkataan Yesus yang mengandung banyak arti bagi mereka, bahkan setiap kehidupan kita. Dari sekian banyak perkataan Yesus, kita akan belajar dan pelajari catatan yang penting di dalam ayat 39 dan 40. Tentunya menyoroti kepada orang-orang Yahudi dan memberikan suatu pengertian juga kepada kita terhadap kesaksian yang Yesus berikan kepada mereka. Dan makna yang dapat kita lihat dan pelajari bersama-sama tentang orang-orang Yahudi di sini, yang pertama adalah menyelidiki kitab suci. Mereka ini, orang-orang Yahudi ini, mereka menyelidiki kitab suci, kitab Taurat. Akan tetapi mereka menyelidikinya untuk tujuan sendiri. Mereka mencari tujuan untuk kemuliaan mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tahu isi dari kitab suci, isi dari kitab Musa, kitab Taurat. Tetapi mereka masih buta tentang firman Tuhan. Bahkan mereka tidak mengerti siapa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Yesus berkata dalam ayat 39 bahwa kamu ini menyelidiki kitab-kitab suci. Mereka ini adalah orang-orang yang menyelidiki kitab suci tetapi tidak mengerti tentang isi dari kitab suci tersebut.
Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Mereka menyangka bahwa ketika mereka menyelidiki kitab suci, tidak melakukannya dan bahkan tidak menghidupi dalam kehidupan mereka, mereka pikir mereka dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Padahal itu adalah suatu hal yang sia-sia. Tanpa mereka percaya, tanpa mereka melakukannya, itu suatu Yakobus katakan tong kosong berbunyi nyaring. Yesus di sini mengakui mereka ini memang menyelidiki kitab suci. Akan tetapi sayangnya mereka menyelidiki kitab suci bertujuan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Karena kalau mereka menyelidiki kitab suci dan tidak buta karena kehendak sendiri, maka tentunya mereka akan percaya kepada Yesus. Karena Mesias yang adalah Yesus sudah dinubuatkan di kitab suci, kitab Taurat yang ditulis oleh Musa sendiri. Kita bisa melihat di dalam catatan ayat 49, Yesus mengutip kitab Taurat Musa. Yohanes 5 ayat 49 berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Kita bisa melihat beberapa contoh yang dalam kitab Taurat Musa ya. Di sana ada beberapa gambaran tentang Yesus yang dimana ternyata Musa telah menuliskan tentang Yesus dan orang-orang Yahudi ini tidak mengetahuinya. Yang pertama ketika orang Israel digigit ular, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular perunggu dan menaruhnya di sebuah tiang. Siapapun yang melihat ular perunggu itu akan disembuhkan. Ini adalah gambaran awal dari Yesus Kristus yang dituliskan oleh Musa, yang ditinggikan di kayu salib sehingga siapapun yang memandangnya dengan iman dapat diselamatkan. Jika mereka percaya kepada Musa, seharusnya juga percaya kepada Yesus karena Musa telah memberikan simbol gambaran tentang Yesus sendiri. Dan ada beberapa contoh lainnya, tapi satu contoh saja yang dapat kita lihat bersama-sama. Jadi jika mereka menyelidiki kitab suci atau firman Tuhan untuk kebenaran dan kemuliaan nama Tuhan, pasti mereka tidak buta dan pasti mereka mengerti siapa Yesus dan mereka akan percaya kepada Yesus untuk memperoleh kehidupan yang sebenarnya. Dan makna yang kedua yang dapat kita lihat adalah kitab suci tidak memberi kehidupan yang kekal. Kita tahu bersama-sama dan di sini orang Yahudi mengira bahwa hanya dengan memiliki kitab suci saja mereka bisa memperoleh kehidupan yang kekal tersebut. Kita tahu bersama-sama bahwa kitab suci atau Alkitab adalah sarana atau peta bagi setiap kehidupan manusia, orang percaya untuk menuju kepada kekekalan. Bukan pemberi hidup yang kekal. Yang memberikan kehidupan yang kekal hanya Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus setiap manusia. Dan kitab suci mengajarkan banyak hal tentang apa yang Yesus lakukan, teladan Yesus yang tinggalkan, dan apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal yang telah disediakan bagi setiap manusia yang mau datang kepada Yesus, yang mau percaya kepada Yesus, dan mau melakukan apa yang telah Ia ajarkan dan teladan yang Ia tinggalkan selama pelayanannya 3,5 tahun di bumi ini. Jadi kita dapat melihat kitab suci bukan berarti tidak penting bagi setiap kehidupan kita. Tidak seperti itu. Melainkan kitab suci memberikan arahan bagi kita untuk sampai pada kehidupan yang kekal. Karena Alkitab berisi firman Tuhan yang harus kita imani, yang harus kita percaya, dan harus kita melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Dan makna yang dapat kita lihat yang ketiga adalah kehidupan kekal hanya ada pada Yesus. Amin. Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, dia berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bahkan di dalam Yohanes 5 dan ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ketika percaya kepada Yesus, kita dapat memperoleh kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan kita selama di bumi ini hanya sementara, tapi kehidupan kekekalan itu menentukan kita berada di mana. Ketika kita percaya Yesus, yakin dan percaya, kita memperoleh kehidupan yang kekal tersebut. Tidak ada manusia, bahkan pemuka-pemuka agama, entah itu gembala, pendeta,
pakar-pakar Alkitab dan sebagainya yang berani mengatakan hal serupa yang seperti Yesus katakan. Hanya padanya lah ada hidup. Tidak ada yang berani karena faktanya hanya pada Yesuslah ada hidup. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh kehidupan tersebut. Dan menjadi aplikasi dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Tentunya yang pertama percaya kepada Yesus. Ketika kita telah percaya kepada Yesus, lebih sungguh-sungguh lagi supaya iman kita makin ditambah-tambahkan di dalam Tuhan. Makin hari makin kuat, makin hari kita dapat menjadi dampak bagi orang lain lewat iman yang kita peroleh dari apa yang kita percayai dan kita tekuni di dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat di ayat 24, Yohanes 5 ayat 24 berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Ketika percaya Yesus, ketika sebelum percaya Yesus lalu percaya Yesus, itu digambarkan di ayat 24 ada dari dalam maut. Ketika percaya Yesus beroleh kepada hidup tersebut. Kiranya dengan ini iman kita makin kuat lagi di dalam Tuhan. Dan yang kedua, menjadi aplikasi bagi setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk kita tahu supaya dapat memperoleh kehidupan kekal tersebut, kita harus menyelidiki firman Tuhan. Orang-orang Yahudi saja menyelidiki kitab suci. Kita juga sebagai orang percaya Yesus mau makin mengenal Tuhan, mau makin iman kita ditambah-tambahkan, kita harus selidiki firman Tuhan. Menyelidiki firman Tuhan di dalam Alkitab juga adalah perihal yang sangat penting karena kita dapat mengetahui apa yang selengkapnya yang harus kita lakukan. Tentunya kalau kita banyak tahu makin baik juga pengetahuan kita akan firman Tuhan. Maka iman kita akan makin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Karena di dalam Yakobus 2 ayat 22 katakan, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Oleh sebab itu, apa yang telah kita baca, apa yang telah kita dengar, apa yang kita pelajari, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita beriman, kita menyertai dengan perbuatan, maka iman kita di dalam Tuhan menjadi iman yang sempurna. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Saya percaya ini tidak menjadi sia-sia bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah kami pelajari bersama-sama pada saat ini. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami lakukan selama ini Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya iman kami makin hari makin ditambah-tambahkan di dalam Tuhan. Supaya kami yakin percaya ketika kami ditambah-tambahkan iman di dalam Tuhan, kami makin tetap teguh dan kami tetap terus percaya kepada Tuhan supaya kami juga dapat menyertainya di dalam perbuatan-perbuatan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami yakin percaya itu dapat menjadi sempurna dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya perkataan-Mu ya Tuhan diam dengan segala kekayaan di dalam keluarga GPD LSI Magelang, sehingga keluarga GPD LSI Magelang dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Keluarga GPD LSI Magelang mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh keluarga GPD LSI Magelang dalam setiap pekerjaan, aktivitas, bahkan pendidikan mereka. Segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.